Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan katakanlah tadi Buya mengumpamakan tujuan Buya ke Jakarta. Iya. Ada beberapa teman yang ingin ikut meskipun tujuannya berbeda. Nah, yang saya ingin tanyakan Buya, saya ingin ikut Buya ke Jakarta. Tetapi saya juga kadang-kala Buya, punten mohon maaf berdasarkan ya katakanlah pengalaman-pengalaman yang lalu sering terselip Buya tujuan-tujuan gelap lain yang akibatnya menutup tujuan pertama ikut ke Jakarta dengan Buya. Apakah ya mohon maaf Buya, apakah ini ada kepentingan yang sifatnya personal, ingin katakanlah jadi tokoh masyarakat, ingin disebut soleh? Iya. Nah, untuk mengidentifikasi dan kira-kira kita konsisten dengan kendaraan yang Buya bawa, saya minta bimbingan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu selalu dialami hampir oleh setiap orang, bahwa niat kita yang awal ini belum tentu utuh sampai di penghujung jalan kok. Belum tentu sampai di akhir tujuan utuh. Terjadi dirampok di tengah perjalanan oleh setan-setan itu. Kalau Anda yakin adanya setan. Tapi kalau saya mah nggak usah menyalahkan setan lah. Karunya kesian. Iya. Orang salam dunia menyalahkan setan semua. Ya, kita menyalahkan diri kita sendiri aja lah gitu. Saya pernah memberikan satu contoh sederhana, mungkin sudah berulang-ulang tapi nggak ada masalah. Niatnya bagus awalnya, tetapi lama-kelamaan dia sudah bergeser, sudah lain tujuan. Yang bersangkutan tidak sadar dia sudah bergeser tuh. Yang kemarin baru kita ceritakan bahwa setan selalu menggoda kita, menggeser kita kan gitu. Dan kita selalu menyalahkan setan. Nanti besok setan itu akan dipanggil juga, akan dikonfrontir dengan kita. Ya, lalu ditanya setan masing-masing nih. Masing-masing orang punya setannya sendiri-sendiri. Ya, Mas Wawan ya setannya namanya Wawan juga. Wawan Rianto ya. Ini juga setan, Kang Banu juga punya setan, namanya setan Ibnu Hajar. Dan selalu nguntitin kita kemana saja. Bentuknya juga mirip seperti Anda, namanya korin. Nah, kita selalu menyalahkan korin ini gara-gara korin, gara-gara setan. Setan dipanggil oleh Tuhan, ditanya, apa betul kamu menyesatkan hambaku ini? Apa jawab setannya? Waqala qarinuhu ma adkhaituhu. Si korin mengatakan, ya Tuhan, bukan aku yang menyesatkan dia kok. Walakinnahu kana fi dhalalim bahid. Dia tersesat jauh sendiri kok. Tersesat jauh itu dia yang melangkah. Saya mah hanya nyenggol aja. Nyenggol ini 1/1000 mili katakan. Setelah 1000 kilometer, lama-lama enggak 1/1000 mili kita digeser oleh setan kita. Kita nggak terasa. Dikiranya masih stick yardnya itu dikiranya masih lurus. Padahal digeser 1/1000 mili, nggak kelihatan mata. Kita nggak terasa. Lama-lama kalau sudah 10.000 kilometer benggang nggak lama-lama. Lah iya. Karena hanya 2 garis sejajar yang selalu jaraknya sama. Betul nggak? Betul.
Belajar ilmu kur nggak? Itu kan. Begitu tidak sejajar, ya pasti akan bertemu, bersilang, dan akhirnya berjauhan. Walakinahu kana fi dhalalin ba'id. Santri saya ingin khidmat, ingin menyenangkan kiainya, ingin bantu kiainya, suruh beli kacang di Jati Barang, ya kan? Dikasih mobil nggak mau, dikasih uang buat beli takjil nggak mau, beli ini nggak mau. Hebat banget. Tapi kenapa di kesempatan lain dia minta nanya kapan beli kacang lagi? Mana ada santri minta disuruh beli kacang? Saya penasaran, beli kacang sendiri, ternyata yang jualnya cantik kok. Berarti tujuan pertama dia niatnya benar, tapi di tengah setelah yang jualnya itu cantik, dia pengen disuruh lagi. Itu sudah beda. Yang pertama dia ingin membahagiakan kiainya, yang kedua dia ingin menyenangkan dirinya sendiri, memanfaatkan kiainya. Saya kira seperti itu. Jadi artinya bahwa setelah kita punya tujuan yang jelas, yang pasti, niatnya sudah baik, jangan take it for granted, terus dikawal, terus diluruskan, dan ini harus berkesinambungan. Itulah makanya dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dengan berdiri, dengan duduk, dengan artinya tidak pernah berhenti, kita terus mengawal niat kita ini. Saya kira sehari-hari kita seperti itu terjadi. Satu contoh aja lah. Dari rumah permisi sama istrinya mau ikut istighosah dengan Buya Sakur di majelis zikir Tegalagung. Sampai di Karangampil ada cewek cantik menggoda dia sambil bawa baskom. Nyetop mobilnya, Kang ya melu, Bang ikut, menti ya menti baik. Mau kemana kamu? Ya terserah Bang aja. Lalu nggak jadi, akhirnya sini di tengah perjalanan kita bergeser. Nah itulah makanya kita juga sering kecewa dari awal. Dia benar kok bersama dengan kita. Dengan perjalanan ternyata sudah bergeser kok. Akhirnya apa? Berpisah kok. Saya sakit hati saya, ya berpisah dengan orang yang sudah lama bersama saya. Walau bagaimanapun sejarahnya, kenalannya masih tertinggal di hati saya. Iya. Betapa tadi saya sanjung-sanjung, saya puja-puja, kan begitu. Ternyata kan gitu, karena tergoda. Nah kita semua berpotensi seperti itu. Jadi artinya kembali kepada dirimu sendiri, mampukah Anda mengawal niat baik Anda itu sampai di akhir tujuan nanti. Makasih, gitu aja.